kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan TNI dan Polri gerebek pabrik miras oplosan di Merauke. Sekolah yang pungli saat penerimaan siswa baru akan ditindak tegas. Mahasiswa Universitas Cendrawasih berjualan roti bakar untuk biaya hidup sehari-hari dan membayar uang kuliah. Mulai tanggal 1 Mei 2025, pemerintah resmi menurunkan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Dexlite. Harga terbaru untuk kedua jenis BBM ini, yakni Pertamax menjadi Rp12.400 per liter dan Dexlite menjadi Rp13.350 per liter. Seluruh SPBU termasuk di Merauke kompak menurunkan harga BBM non-subsidi secara serentak. Pengelola SPBU mengatakan meski harga turun, penjualan Pertamax dan Dexlite tidak berpengaruh. Penurunan itu Dexlite sama Pertamax. Kalau Pertamax sebelumnya harga berapa dan turun sampai? Pertamax sebelumnya dari 12.800 diturun Rp100 jadi 12.700. Untuk Dexlite dari 13.900 turun Rp250 menjadi Rp13.650. Untuk respon dari peningkatan dari pelanggan, untuk sementara kita lihat di lapangan dia seperti biasanya. Seperti biasa itu karena yang peminat untuk pembelian solar non subsidi yang non subsidi itu maksudnya tidak ada yang berminat untuk yang selama ini yang cari itu yang hanya untuk solar subsidi. Suasana di SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke lengang dan tidak ada antrean kendaraan. Kebijakan Pertamina menurunkan harga BBM non subsidi ini karena harga minyak mentah dunia turun. Selain itu, faktor nilai tukar rupiah juga ikut mempengaruhi harga minyak dunia saat ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Mahasiswa semester 4 Universitas Cendrawasih Prodi Ilmu Pemerintahan ini pada pukul 4 sore sudah datang ke lokasinya berjualan di Jalan Cikombong, Kota Jayapura. Ia merapikan gerobak roti bakar yang ia titipkan di lokasi. Semua dilakukannya sendiri, mulai dari memasang lampu, menyiapkan gas dan kompor pembakar roti, hingga menyiapkan roti dan toppingnya. Pada jam 5 sore, gerobak roti bakar Yame miliknya sudah siap beroperasi dan melayani pembeli. Sudah 3 bulan lebih, pemuda asal Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah berjualan di lokasi ini. Sebelumnya berjualan di APO Bengkel, namun karena sepi, ia kemudian berpindah ke Kota Raja. Beginilah Wilson sehari-hari. Ia selalu menggunakan sarung tangan plastik saat membuat roti agar roti yang disajikannya higienis. Ia kini sudah lihai dalam menyiapkan pesanan pelanggan.
Mulai dari mengolesi roti dengan mentega, menaburi roti dengan keju dan meses, sampai memanaskan roti di pembakaran. Wilson menceritakan saat tiba di Jayapura, niat awalnya hanya kuliah di Universitas Cendrawasih. Jiwa wirausahanya baru muncul pada saat semester 3. Ia lalu mencari informasi seputar usaha yang menjanjikan keuntungan dengan modal yang sedikit. Seorang temannya yang sudah lebih dulu berjualan mengajarnya untuk membuka usaha roti bakar. Setelah paham, Wilson bersama saudaranya membuka roti bakar milik sendiri. Pada Juni 2024, pertama berjualan hasilnya kurang memuaskan, sehingga Wilson harus berpindah tempat dari APO Bengkel ke Cigombong, Kota Raja. Hasilnya memuaskan. Di Cigombong, Wilson bisa menjual 40 roti per hari. Namun dirinya tidak bisa memungkiri, dalam berjualan kadang sepi, namun ia tetap optimis dan yakin kalau ada niat pasti ada jalan. Dapat ilmu itu kita kerja dengan kakak laki-laki, kakak Nelson dari Road Bar Kompak yang ada di Waena. Pas berada di lingkungan itu jadi saya merasa terbawa hati begitu, mungkin terinspirasi lihat orang Papua begitu. Jadi saya mulai bergabung dari situ. Mulai bergabung dengan kakak laki-laki orang. Dan dengan kakak laki-laki saya yang punya usaha ini, roti bakar Yami juga. Jadi puji Tuhan kita punya usaha ini sudah berjalan ada 2. Satunya di Kota Raja Dalam, satunya di Kota Raja Luar. Buat teman-teman orang yang mau menjalankan usaha itu tetap semangat. Jadi jangan kita mau kalah dari pendatang, kita juga bisa. Tuhan ciptakan kita punya tangan, kita punya pikiran. Dan kita datang sebagai sini juga terinspirasi juga buat kalian juga di tanah Papua ini. Rusman, warga Kota Raja Jayapura, senang dengan kegigihan Wilson dan menjadi langganan karena rotinya lezat. Ya, menurut saya adik Wilson ini sangat bagus. Kan saya bangga karena seorang Papua yang punya motivasi untuk mengembangkan untuk bersaing dengan teman-teman yang dari luar daerah. Itu yang saya sangat bangga, dan untuk rasanya, nikmatnya luar biasa. Mantap. Roti bakar di tempat ini dijual seharga Rp20.000 hingga Rp30.000 tergantung isi topping yang dipesan pembeli. Jika Anda ingin membeli roti bakar yang rasanya enak dengan berbagai topping isi, bisa datang ke Jalan Cigombong, milik Wilson Kayame. Wilson Kayame hanya berharap agar pemerintah bisa membantu, karena mereka hanya bermodal semangat dalam berusaha. Kegigihan seorang Wilson, anak muda berasal dari Kabupaten Pania ini, menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang lainnya. Di mana ada niat, pasti ada jalan. Dari Jayapura, Papua, Rian Tonai melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.